Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk membuka mata, menghirup udara kehidupan, dan menikmati penyertaannya yang setia. Pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang mungkin tidak terlalu sering dibahas, yaitu Filemon. Menariknya, ketika Paulus menulis surat kepadanya, hal pertama yang muncul bukanlah prestasi, jabatan, kekayaan, atau keberhasilan. Paulus justru memuji dua hal, yaitu iman dan kasih. Paulus berkata bahwa ia mendengar tentang kasih Filemon kepada orang-orang percaya dan imannya kepada Tuhan. Artinya, iman Filemon tidak hanya tersimpan di dalam hati. Imannya terlihat melalui cara dia memperlakukan orang lain. Sahabat terkasih, mari kita baca bersama Filemon 1 ayat 4-5. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Sahabat terkasih, Paulus berkata bahwa ia mendengar tentang kasih Filemon kepada orang-orang percaya dan imannya kepada Tuhan Yesus. Artinya, iman Filemon tidak hanya tersimpan di dalam hati. Imannya terlihat melalui cara ia memperlakukan orang lain. Banyak orang berkata bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Banyak orang mengaku beriman. Namun, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apakah iman itu terlihat dalam kehidupan sehari-hari? Apakah orang lain merasakan kasih Kristus melalui sikap kita? Apakah keluarga kita merasakan kehadiran Tuhan melalui perkataan kita? Apakah rekan kerja melihat integritas yang lahir dari iman kita? Iman yang sejati selalu menghasilkan buah. Seperti pohon yang sehat menghasilkan buah yang baik, demikian juga hati yang dekat dengan Tuhan akan menghasilkan kasih yang nyata. Kasih bukan hanya perasaan, kasih adalah tindakan. Kasih terlihat saat kita memilih bersabar. Kasih terlihat saat kita memilih mengampuni. Kasih terlihat saat kita tetap menolong meskipun tidak mendapat balasan. Kasih terlihat saat kita tetap berbuat baik walaupun tidak dihargai. Sahabat terkasih, dunia saat ini penuh dengan orang yang ingin dihormati, tetapi sedikit yang mau mengasihi. Banyak orang ingin diperhatikan, tetapi sedikit yang mau memperhatikan. Banyak orang ingin dimengerti, tetapi sedikit yang mau memahami. Karena itu, Tuhan memanggil kita untuk menjadi berbeda. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk memperlihatkan iman melalui kasih yang nyata. Sahabat terkasih, Arya adalah seorang pegawai swasta biasa di sebuah kota kecil. Penghasilannya tidak besar, hidupnya sederhana. Ia bukan pendeta, bukan pemimpin gereja, dan bukan orang terkenal. Namun, ada satu hal yang selalu diingat orang tentang dirinya, yaitu ia sangat peduli kepada sesama. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Arya selalu melewati sebuah jalan kecil menuju terminal. Di sana sering duduk seorang pria tua penjual buah-buahan. Pria itu tampak sederhana, pakaiannya lusuh, sandalnya sudah sangat usang. Arya sering menyapanya. "Selamat pagi, Pak." Pria tua itu selalu tersenyum dan menjawab dengan ramah. Awalnya hanya sapaan singkat. Lama-kelamaan mereka menjadi akrab.
Suatu pagi, hujan turun cukup deras. Arya melihat sesuatu yang membuat hatinya tergerak. Salah satu sandal pria tua itu putus. Pria itu tetap berjualan meskipun harus berjalan tertatih-tatih. Arya ingin membantu, tetapi ia juga sedang memiliki banyak kebutuhan. Ia memilih pulang dan berdoa. Malam itu, ia tidak bisa melupakan pemandangan tersebut. Di dalam doanya, ia merasa Tuhan mengingatkannya tentang kasih yang harus diwujudkan melalui tindakan. Keesokan harinya, Arya menyisihkan sebagian uang yang sebenarnya sudah ia rencanakan untuk keperluan pribadi. Ia membeli sepasang sandal baru. Saat bertemu pria tua itu, ia menyerahkan sandal tersebut. Pria tua itu terdiam, matanya berkaca-kaca. Tidak perlu, nak, saya masih bisa memakai yang lama. Arya tersenyum. Tolong diterima, Pak. Ini hadiah kecil. Pria tua itu akhirnya menerima sandal tersebut sambil menahan air mata. Arya mengira peristiwa itu selesai sampai di situ. Namun, beberapa minggu kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suatu hari, pria tua itu berkata, "Nak Arya, boleh saya cerita sesuatu?" Arya mengangguk. Pria tua itu mulai bercerita bahwa selama bertahun-tahun ia merasa tidak berharga. Ia hidup sendiri. Jarang ada orang yang memperhatikannya. Bahkan banyak orang melewatinya tanpa menyapa. Tetapi perhatian kecil yang diberikan Arya membuatnya merasa dihargai. Bukan karena sandalnya, tetapi karena saya merasa masih dianggap manusia. Kalimat itu membuat Arya terdiam. Ia menyadari bahwa tindakan sederhana yang dilakukan dengan kasih ternyata memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Beberapa waktu kemudian, pria tua itu mulai datang ke persekutuan doa yang dihadiri Arya. Ia mulai mengenal kasih Tuhan. Ia mulai belajar berdoa. Hatinya dipulihkan. Hidupnya berubah. Arya tidak pernah berkhotbah panjang kepada pria itu. Ia tidak memberikan banyak nasihat. Ia hanya menunjukkan kasih. Dan kasih itu menjadi pintu masuk bagi pekerjaan Tuhan. Sahabat terkasih, kita berpikir bahwa untuk dipakai Tuhan, kita harus melakukan hal-hal besar. Padahal seringkali Tuhan bekerja melalui tindakan sederhana. Sebuah sapaan, sebuah perhatian, sebuah bantuan kecil, sebuah pengampunan, sebuah doa, sebuah senyuman. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa menjadi alat Tuhan untuk menyentuh hati seseorang. Iman yang hidup selalu menghasilkan kasih yang nyata. Dan kasih yang nyata seringkali menjadi kesaksian yang paling kuat. Sahabat terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Ketika orang melihat kita, apakah mereka melihat kasih Kristus? Ketika kita berbicara, apakah perkataan kita membawa penghiburan? Ketika kita bertindak, apakah tindakan kita mencerminkan hati Tuhan? Jangan menunggu menjadi orang besar untuk mulai mengasihi. Jangan menunggu memiliki banyak uang untuk menjadi berkat. Jangan menunggu waktu yang sempurna untuk melakukan kebaikan. Mulailah hari ini. Mulailah dari hal yang sederhana. Karena kasih yang kecil di tangan Tuhan dapat menghasilkan dampak yang besar. Mungkin ada seseorang di sekitar kita yang sedang membutuhkan perhatian. Mungkin ada seseorang yang membutuhkan penguatan.
Mungkin ada seseorang yang sedang menunggu sapaan, doa, atau bantuan kecil dari kita. Mintalah Tuhan membuka mata rohani kita agar dapat melihat kebutuhan mereka. Dan biarlah iman kita tidak hanya terdengar melalui kata-kata, tetapi terlihat melalui kasih yang nyata. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Ajarlah kami memiliki iman yang hidup dan nyata. Biarlah iman kami tidak hanya menjadi pengakuan di bibir, tetapi terlihat melalui kasih, kepedulian, dan perbuatan baik yang memuliakan nama-Mu. Bukalah mata kami untuk melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan perhatian di sekitar kami. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tolong kami untuk mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami. Sertai langkah kami sepanjang hari ini. Berikan hikmat, kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa iman yang sejati tidak hanya terdengar melalui perkataan, tetapi terlihat melalui kasih yang nyata. Biarlah setiap langkah, sikap, dan keputusan kita menjadi cerminan kasih Kristus bagi dunia di sekitar kita. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.